Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari pelajaran ilmu pengetahuan alam pertemuan ke-5. Yang kita pelajari hari ini adalah siklus hidup makhluk hidup. Yang pertama adalah siklus hidup hewan. Hewan mengalami siklus hidup atau daur hidup, yang dimana daur hidup adalah tahapan perkembangan hewan sejak menetas atau lahir sampai hewan tersebut dewasa. Daur hidup setiap hewan itu berbeda-beda. Di bawah sudah ada gambar, ada 2 gambar, yaitu siklus hidup atau daur hidup dari ayam dan daur hidup dari kucing. Gambar pertama adalah daur hidup ayam. Jadi, ayam betina dewasa nanti akan menghasilkan telur, kemudian telur tersebut dierami induknya selama 21 hari. Pada saat menetas, anak ayam berbulu sangat halus. Setelah dewasa, bulu-bulu itu berubah seperti bulu induknya. Berikutnya, untuk daur hidup kucing, lihat pada gambarnya. Kucing betina melahirkan anak. Di sini ada gambarnya ya, anak kucing, kemudian kucing muda, kemudian kucing muda ini berubah menjadi kucing dewasa. Kemudian kucing dewasa ini melahirkan lagi, kemudian siklusnya sampai kucing tersebut dewasa dan berkembang biak lagi. Di awal tadi, Bunda sudah menjelaskan daur hidup atau siklus hidup dari ayam dan kucing. Anak ayam dan kucing sangat mirip dengan induknya. Jadi, kedua hewan ini tidak mengalami perubahan bentuk tubuh pada tahapan pertumbuhannya. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang metamorfosis. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam pertumbuhannya disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis ini terbagi atas 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa sih metamorfosis sempurna itu? Jadi metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan yang terdiri dari 4 tahap, yaitu telur berubah menjadi larva, kemudian berubah lagi menjadi pupa, dan berubah menjadi bentuk hewan dewasa. Berikutnya, metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk hewan yang tidak mengalami perubahan yang berbeda dengan induknya hingga hewan tersebut menjadi dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yang pertama adalah kupu-kupu. Di sini sudah ada gambar siklus hidup kupu-kupu. Kupu-kupu betina bertelur, kemudian telurnya diletakkan pada dedaunan. Kemudian setelah menetas, telur tersebut akan mengeluarkan larva atau ulat. Kemudian ulat ini memakan dedaunan. Makin lama ulat berkurang jumlah makanannya dan gerakannya. Akhirnya ulat diam tidak bergerak. Seiring dengan makin lemah gerakannya, ulat tersebut membungkus dirinya dengan benang. Lihat pada gambar nomor 3. Ulat tersebut membungkus dirinya dengan benang. Benang itu terbuat dari air liurnya. Setelah seluruh tubuhnya terbungkus benang, ulat berubah menjadi kepompong. Lihat di gambar nomor 3, itu sudah menjadi kepompong atau pupa. Kemudian setelah menjadi kepompong, ulat berhenti makan. Secara perlahan, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Berikutnya yang kedua adalah nyamuk. Nyamuk adalah hewan yang senang bertelur di atas air yang menggenang. Satu kali bertelur, jumlah telur yang dihasilkan oleh nyamuk adalah ratusan butir. Kemudian telur menetas menjadi jentik-jentik nyamuk.
Setelah beberapa hari, jentik-jentik nyamuk tersebut berubah menjadi kepompong. Kemudian dari kepompong ini akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yang ketiga adalah lalat. Di sini sudah ada gambar daur hidup dari lalat. Lalat betina bertelur, kemudian telur tersebut menetas dan keluarlah larva kecil yang berwarna putih. Larva ini disebut dengan belatung. Di sini sudah ada gambarnya ya. Belatung ini memakan makanan yang ada di sekitarnya dan belatung memupus dirinya sehingga berubah menjadi kepompong atau pupa. Kemudian setelah beberapa hari, kepompong tersebut akan berubah menjadi lalat dewasa dan begitu seterusnya. Berikutnya yang keempat adalah katak. Katak dewasa meletakkan telurnya di dalam air. Setelah beberapa hari, telur tersebut menetas dan menghasilkan berudu. Di sini sudah ada gambar telur, kemudian berubah menjadi berudu atau kecebong. Berudu ini bernafas dengan insang. Seiring berjalannya waktu, berudu ini akan berubah ukurannya menjadi semakin besar dan tumbuhlah sepasang kaki depan dan kaki belakang. Namun, ekornya makin lama makin pendek. Berudu berubah menjadi katak muda. Sini sudah ada gambar katak muda. Kemudian, katak muda ini masih bernafas dengan menggunakan insang. Setelah katak muda berubah menjadi katak dewasa, di sini sudah ada gambarnya ya. Dari katak muda berubah menjadi katak dewasa. Kemudian katak dewasa ini akan bernafas menggunakan paru-paru. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yang pertama adalah kecoa. Kenapa kecoa dikatakan mengalami metamorfosis tidak sempurna? Karena bentuk hewan ini setelah menetas, bentuknya tidak jauh berbeda dari induknya. Di sini sudah ada gambar siklus atau daur hidup dari kecoa. Yang pertama telur, kemudian telur tersebut menetas menjadi nimfa. Nimfa ini mirip dengan kecoa dewasa. Kemudian dari nimfa ini akan berubah menjadi kecoa dewasa dan begitu seterusnya. Berikutnya yang kedua adalah belalang. Belalang betina dewasa bertelur sangat banyak dan telur tersebut disimpan di dalam kantong telurnya. Jika kantong tersebut menetas, keluarlah nimfa yang sangat banyak. Nimfa belalang ini sangat mirip dengan induknya, tetapi belum bersayap. Seiring pertumbuhannya, sayapnya juga ikut tumbuh. Kemudian, nimfa ini tumbuh menjadi belalang dewasa dan bersayap. Yang ketiga adalah capung. Di sini sudah ada gambar siklus hidup atau daur hidup dari capung. Capung betina biasanya meletakkan telurnya pada tumbuhan yang hidup di air. Kemudian, telurnya ini akan diselimuti dengan lendir. Setelah telur menetas akan berubah menjadi larva. Kemudian dari larva ini akan muncul nimfa. Setelah muncul nimfa ini akan menjadi capung dewasa. Berikutnya yang keempat adalah jangkrik. Di sini juga ada daur hidup dari jangkrik. Jangkrik betina biasanya meletakkan telurnya di dalam pasir. Kemudian telur jangkrik berubah atau menetas menjadi anak jangkrik. Pada fase nimfa terjadi pergantian kulitnya sebanyak 6-8 kali. Setelah ganti kulit berakhir, dari nimfa ini akan berubah menjadi jangkrik dewasa. Kedua adalah siklus hidup dari tumbuhan. Jadi setiap tumbuhan itu memiliki daur hidup yang berbeda-beda juga. Bukan hanya hewan yang memiliki siklus hidup atau daur hidup yang berbeda, tumbuhan juga memiliki
daur hidup atau siklus hidup yang berbeda-beda. Di sini Bunda akan menjelaskan siklus hidup dari padi. Siklus hidup tanaman padi terbagi dalam 3 fase, yaitu masa vegetatif awal. Masa vegetatif awal yaitu masa pertumbuhan biji hingga masa pembentukan bakal malai. Yang kedua, masa reproduktif. Masa reproduktif ini merupakan masa bakal malainya sampai pembungaan. Berikutnya yang terakhir adalah masa pematangan. Masa pematangan ini merupakan masa pembungaan hingga gabah menjadi matang. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan Bunda tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.